أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Dalam puji dan syukur kembali kita persembahkan kepada Allah dengan menunjukkan setiap saat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunannya terhadap Rasul dan sunnahnya. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tidak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang maha agung, yang maha mulia, disebut dengan Sayyidus Syuhur. Kalau Allah jelaskan ada 4 bulan yang sangat mulia, Ramadan melebihi itu. Maka kita orang-orang yang beriman bersyukur masih diberikan usia kesempatan hidup oleh Allah. Situ kita berharap kemudiannya pada Ramadan tahun ini sehingga masih bisa mempersiapkan bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca beberapa hadis Rasul Nabi Muhammad SAW itu memprogramkan, mempersiapkan dengan para sahabat amalan-amalan yang akan dilakukan baik sebelum maupun selama Ramadan. Walaupun amalan itu sebenarnya juga di bulan Ramadan sudah dilakukan, tetapi Nabi menginginkan ada peningkatan persiapan amal dalam rangka di Ramadan dan selama Ramadan. Lebih kurang ada 5. Ada juga ulama mengatakan 3. Yang 5 itu adalah pertama memelihara kesegaran, kebugaran fisik kita, kesehatan. Jadi begitu harap dengan mempuasakan, beribadah selama Ramadan, ada kecenderungan keinginan untuk bisa kesehatan terpelihara, kekuatan jasmani dan rohani. Ada satu penelitian, Bapak Ibu, fisik ini menjadi sehat, imunnya tetap berganti dari waktu ke waktu, walaupun sudah dipakai. Ada satu penelitian bahwa apa yang kita lakukan 5 kali semalam itu adalah sesuatu pengganti imun yang luar biasa. Waktu subuh kita bangun, lalu salat berjamaah, kemudian kita bersaf di masjid atau di musala, lalu bersinggungan antara kita sesama kita, mungkin bahu, mungkin kaki,
kurang imun itu walaupun sudah istirahat, tetapi kan juga malam kita menunaikan ibadah sholat tahajud. Maka setelah selesai subuh, imun pertama kuat sehingga kita semakin segar kembali. Lalu bekerja, mungkin kerja keras secara fisik juga, kerja keras secara pikiran dan otak. Lalu imun tadi mulai menurun lagi. Nah nanti waktu zuhur datang, kita hadir lagi, bersaf lagi, bersinggungan lagi antara kita dengan saudara kita. Itu imun bertambah lagi. Jadi akhirnya putaran waktu dan jam diiringi dengan salat 5 kali semalam itu sesuatu jaminan untuk kita bisa sehat. Itu hasil penelitian sehingga akhirnya dia diberi gelar profesor dalam bidang kesehatan fisik di penelitiannya. Jadi Bapak Ibu, rahasianya pantas maka Nabi di saat diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, itu dari masjid ke masjid. Ini sebenarnya adalah menghimpun kembali kekuatan imun tubuh kita yang sudah hilang. Jadi Nabi berjalan walaupun dengan kendaraan dasar itu, tapi dengan terpaan angin, udara dan sebagainya juga menurun. Jadi Nabi berhenti di masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lagi sana salat 2 rakaat. Nah di saat selesai salat, Nabi duduk, datang malaikat Jibril mengantarkan 2 gelas minuman. Minuman ini kedua-duanya untuk menghangatkan tubuh fisik. 1 gelas berisikan susu, yang kedua gelas berisikan khamar, wine. Sama-sama menyehatkan. Maka kedua gelas itu dihadapkan kepada Nabi dan malaikat Jibril disuruh minum. Nah Bapak Ibu, Rasulullah SAW memilih minuman susu. Setelah diminum Rasulullah, Jibril mengatakan, sadaqta ya Muhammad, itu benar ya Muhammad. Walaupun arak ini, khamar ini memanaskan tubuhmu karena dingin, tetapi kau pilih susu untuk menghangatkan fisik jasad. Karena susu ini adalah sehat. Jadi pantas Bapak Ibu, anak yang baru lahir diminta kalau dapat dia adalah menyusu kepada ibunya. Karena isapan pertama susu ibu itu adalah pertahanan fisik anak. Ini secara kesehatan begitu. Ya, karena itu orang yang anak yang sempat menetes susu ibunya setelah dia lahir belum dikasih susu tambahan apa-apa, itu fisiknya lebih sehat, lebih segar. Ini Nabi dijelaskan oleh malaikat Jibril, engkau ya Muhammad memilih yang paling tepat minuman untuk memberikan kehangatan kekuatan kepada fisikmu, susu ini. Nah, maka susu menjadikan fisik jadi kuat, menjadikan fisik semakin tinggi, menjadikan fisik menjadi segar bugar. Kalau Bapak Ibu yang kurang bisa makan nasi, bukan kehendak awak, tapi memang alamnya begitu. Kalau 70-an umur itu ya, kalau fisik sebisa itu loh. Nah, itu tidak lama segitu. Boleh nasi kare, boleh gitu. Kadang-kadang lontong gitu, sampai potong pindah kali. Jadi bubur gue supaya anak kan gue 3 sendok, 5 sendok berarti. Nah, tidak bisa sehat lagi, maka ada susu ditambah makan pun dengan susu bisa melahirkan kekuatan.
itu Bapak Ibu, kesehatan fisik menentukan sekali untuk beribadah di dalam Ramadan. Apalagi imun kita dikuras itu tidak hanya untuk kerja di siang hari, tapi juga kita menahan kebutuhan fisik, makan dan minum melalui salat yang teratur lah, yang berjemaah, kekuatan kesehatan itu. Jadi ada pengganti imun yang sudah habis. Ini satu persiapan. Dan kalau orang-orang saudara-saudara kita yang jarang hadir di masjid memenuhi panggilan Allah, menunaikan salat 5 kali semalam itu, ini yang paling latih puasa. Paling latih. Tidak ada kekuatan. Coba bila Allah tadi bibir masih karya, tidak emosi tinggi, tidak bisa tadi drop it. Karena salat tidak berjemaah, kemudian sebelum tidak ada keteraturan untuk mengkonsumsi kebutuhan rohani dan fisik. Jadi salat tempatnya kebutuhan fisik kita, jiwa kita, untuk melahirkan kekuatan diri kita. Itu satu. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibadah tidak hanya yang wajib tapi yang sunat. Itu yang kedua. Amalan dilakukan Nabi. Ini Nabi bulan Rajab Sya'ban itu sudah mulai lebih banyak ibadah beliau, baik yang wajib maupun yang sunat, termasuk puasa yang mulai dilatih. Nah, orang-orang yang melakukan itu, Bapak Ibu, Ramadan itu puasa, tidak merasa apa-apa pada dirinya. Kalaupun lapar, kalaupun haus, tapi tidak sedahsyat orang yang tidak pernah melatih sebelum Ramadan. Banyak sampai yang baru. Nah, salat sunat rawatib itu dalam hadis sahih ada 12 rakaat. 12 rakaat. Itu yang sahih sunat rawatib. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Itu hadisnya sahih kan? Kedua-duanya. Riwayatnya Imam Muslim, kemudian Imam Bukhari. Jadi ini dilakukan Nabi dan para sahabat juga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Itu rawatib. Salat yang mengiringi salat-salat wajib. Nah, itu punya hadis-hadis sahih dari dia. Kalau kita lihat dalam kitab hadis itu, ada yang nomor 1110 Imam Bukhari, kemudian ada hadis riwayat Muslim 339. Ini Aisyah ditanya sahabat mengatakan bagaimana salat sunat Nabi yang mengiringi salat wajib. Aisyah menjawab, sebelum zuhur itu 4 rakaat, kemudian Nabi keluar masjid lagi, keluar rumah lagi, lalu hadir bersama kaum muslimin berjemaah. Selesai itu Nabi kembali lagi ke rumah setelah zikir, lalu salat 2 rakaat. Itu satu. Yang kedua, 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sudah maghrib, 8 itu. Kemudian 2 rakaat sesudah Aisyah, 10 itu. 2 rakaat sebelum subuh. Itu hanya sahih di salat rawatib yang penting yang mengiringi salat wajib. Lalu ada salat sunat mutlak namanya. Ada yang berhubungan dengan salat fardu, ada yang tidak. Jadi yang berhubungan dengan salat fardu itu adalah salat sunat sebelum asar.
Kemudian salat subuh itu sudah mutlak juga, ya, tidak bersinggungan itu dengan salat fardu. Jadi selesai kita nanti ya, kuliah subuh ini, lalu waktunya dari subuh sampai masuk subuh itu 1,5 jam. Jadi setelah azan masuk subuh, nah itu 1,5 jam setelah itu. Jadi kalau kita terpakai 1 jam atau 1 jam lebih, berarti kita tunggu aja. Kira-kira nanti itu 6:30, lewat sedikit lah, 5 atau 10. Suruh. Itu pahalanya luar biasa, Bapak Ibu. Sama dengan pahala ibadah umrah dan haji. Bukan sama juga umrah haji tidak, tapi kembali pahala. Kalau umrah haji kalian lagi punya rukun besar lagi, punya ketentuan biaya, tapi pahalanya itu ibadahnya. Orang yang melakukan salat sunat rawatib ini dengan teratur, Bapak Ibu, kemudian disediakan Allah nanti suatu rumah di surga itu yang luar biasa, miliknya sendiri. Tadi juga saya menjelaskan tentang itu. Nah, kemudian nanti kalau tadi suruh adalah salat duha di awal, kemudian ada yang pertengahan salat duha itu. Dikerjakan nanti jam 10, jam 8 sampai jam 10. Itu pertengahan duha. Boleh 4, boleh 2. Setelah itu akhir duha 10 sampai jam 11. Sama. Nah, jadi Bapak Ibu, itu salah satu sunat yang menambah dari ibadah salat kita sampai pagi. Jadi itu amalan-amalan dalam yang dilakukan oleh Nabi, informasi kepada Aisyah, kepada Rasulullah dan sahabat. Di salat fardunya teratur di masjid, kemudian juga saat sunatnya begitu. Jadi memang lebih banyak berzikir, ingat Allah dan takarub ila Allah untuk mendapatkan sesuatu khuluqul karim, nilai tertinggi di hadapan Allah. Itulah iman dan takwaan. Iman dan takwa. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi insan yang berakhlak kepada Allah dengan iman yang kuat dan takwa kepada Allah. Tidak mungkin lagi Bapak Ibu orang yang salat, orang yang berpuasa dengan baik akan melakukan perbuatan-perbuatan faksa, keji dan bukan. Tidak mungkin lagi itu. Kenapa itu zikrullah itu? Zikirnya itu. Allazina yazkuruna Allah. Dia selalu ingat kepada Allah. Qiyamah, dalam keadaan bekerja, beraktivitas, berdiri. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Kemudian dalam keadaan berbaring, wa 'ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan bagaimana kebesaran Allah, kekuatan dan kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi ini. Lalu dalam hatinya sampai kepada kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Oh Allah, semua yang kau ciptakan ini, baik pada diriku dan alam semuanya ini, tidak ada satupun yang sia-sia. Jauhkan aku dari azab api neraka. Sebelumnya itu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, amalan Nabi yang disiapkan terus, diprogramkan terus adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian tadarus dan tadabbur Quran. Jadi seperti kita ini baca Quran, lalu dilakukan pengkajiannya, memantapkan makna hakikatnya. Jadi Bapak Ibu, setiap saat kita salat, kan gitu kan, setiap
setiap saat kita baca Quran, itu sebenarnya yang bertambah dalam diri kita tidak sekedar kekuatan iman, tapi juga Allah menambah kekuatan hidayah petunjuk Allah kepada kita. Maka orang yang tidak teratur salatnya, yang jarang baca Quran, itu kekuatan hidayahnya itu tidak bertambah, berkurang. Maka level hidayah diberikan Allah kepada kita itu berbeda-beda. Petunjuk Allah itu levelnya beda-beda kepada kita, walaupun sama-sama orang yang beriman, orang Islam. Dan ini nampak terbukti dalam kehidupan kita. Orang yang sempurna hidayahnya, tingkatnya, levelnya tinggi, Bapak Ibu, itu 10 menit, 5 menit sebelum waktu masuk, dia sudah hadir di rumah Allah. Nah, itu hidayah tertinggi itu. Sadar hidayah dari Allah. Ini beda, levelnya beda. Kemudian ada nanti di bawah itu hidayah. Lazar orang baru bersiap-siap baik. Orang bersiap-siap baik. Alhamdulillah juga masih levelnya masih bagus. Ya kan? Ada nanti sudah iqamah orang baru hadir. Ada nanti orang hidayah tadi lalu rakaat orang salat baru tidur, atau 1 rakaat selesai baru tidur. Level hidayah beda. Nah, paling dasarnya nanti adalah selesai orang salat, selesai zikir, kan gitu kan? Lalu orang apa boleh tidur? Nah, itu hidayahnya sudah tingkat kedua paling rendah. Tapi ada orang tidak dapat hidayah dalam jam waktu yang dia jalani, tak sholatnya, itu dah beda ya. Jadi kalau orang beriman Islam nggak sholatnya, itu hidayah habis dalam dirinya, ada lagi petunjuk Allah, ada lagi. Dan tinggal syahadat saja nilai Allah setinggal. Nah, itulah nanti kalau bisa membelanya masuk surga setelah diazab terlebih dahulu dalam neraka Allah. Itulah level hidayah kita itu. Di situ setiap salat yang kita minta itu berulang-ulang itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambillah melakukan amal ibadah kepadamu ya Allah. Memohon pertolongan. Apa itu? Zada hidayah. Apa hidayahku ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hidayah seperti para nabi, para rasul, para sahabat, para syuhada, para siddiqin, as-sadiqin. Artinya tepat waktu, yunyu pelihara, dihafizu, salawat musta, peliharalah salat, ya, pertengahanmu salat asar itu ya, maksudnya. Karena saat asar itu orang sedang imunnya turun, sudah berada kare, awal lagi ngantuk-ngantuk, asar datang, berat sekali. Jadi apa itu? Jadi Nabi dari masjid ke masjid itu memperkuat fisik lahir dan batin, kemudian juga adalah melahirkan kekuatan hidayah yang diberikan Allah, tidak sekadar iman. Maka oleh karena itu perubahan dunia, perubahan peradaban di dunia ini itu dimulai dari masjid. Jadi budaya peradaban tertinggi hidup manusia adalah dimulai dari masjid. Karena mengantarkan manusia itu kerjanya, perilaku dan budaya inovasi yang dilakukan, akramakum indallahi atqakum. Kepribadian yang tinggi dan memiliki ketakwaan kepada Allah. Saya dulu dibicarakan di masjid ini masalah hablum minallah berkait dengan ibadah yang Allah, hablum minan nas berkaitan dengan ibadah umum, amal umum, masalah kualitas manusia.
Tidak, masalah kesehatan manusia, masalah kebutuhan kehidupan manusia, masalah kepintaran manusia, bicarakan masjid. Masalah strategi pengembangan Islam dan pembelaan Islam, membela Al-Quran, kebenaran Quran dan Sunnah di masjid. Bagaimana dengan orang kafir bersikap, bagaimana dengan orang Yahudi bersikap, itu didiskusikan bersama-sama di masjid. Bagaimana melawan penguasa-penguasa yang zalim, yang dajjal, yang jahat, bicarakan di masjid. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi, Nabi diskusikan, muzakarakan di masjid. Nah, kini kita ingin ekonomi meningkat, suasana pangan hebat kan itu kan, kesehatan anak, dan terus stunting lagi itu kan. Tidak bisa sekedar di meja-meja hebat-hebat itu orang pintar, tidak bisa. Kuncinya di sini, di masjid. Diberilah makan gratis Bapak Ibu, pembagian susu gratis macam-macam. Tapi orang-orang manajemen tuh, ini proyek ini apa? Nah, aturan sampai sendok, 5 sendok, galeh itu anak minum susu. Yang bersih 2 sendok. Kenapa muncul? Karena makan gitu loh. 5.000 atau 10.000 porsinya gitu kan. Nah 10.000 itu aja main gelar situ. Kan udah ada coba. Jadi program itu akan sampai kepada intinya melahirkan terjauh dari stunting, anak-anak yang kuat fisiknya, gizinya cukup. Itu kaitannya dengan Allah. Tidak ada bukti banyak saja. Nah, maka oleh karena itu kejujuran dalam konteks itu sangat perlu dan adanya itu di rumah Allah. Bila bicara dengan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasul. Jadi ibadah rutin. Nah baca Quran itu Bapak Ibu, mengkaji Quran itu, Nabi sampai berulang-ulang dan sahabat berulang hafal Quran. Kenapa? Ya karena surah Baqarah itu berapa ayat? Itu dibagi sampai sekian, 2 sekian. Dibagi. Baginya 5 kali sehari semalam itu salat. Sebelum salat kira-kira 2 halaman. Setelah salat 2 halaman. Apa ayat 2 halaman itu. Kali 5. Nah, selesai. Jadi tidak ada orang beriman, orang Islam dengan program pendidikan amalnya seperti itu dalam baca Quran tidak selesai. Ada taman ada. Ada tambah nanti dengan kajian-kajian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, kemudian sampai adalah amalan yang dilakukan Nabi selama Ramadan itu lebih ditingkatkan adalah infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Jadi dikatakan oleh Aisyah bahwa infaknya Nabi, sedekahnya Nabi itu dalam Ramadan itu bagaikan angin riak, mengalir terus. Itu ukurannya bukan besar, tapi kecil, tapi terus infaknya. Karena 700 kali 10 kali terus. Jadi orang beriman, orang Islam dan Ramadan itu sangat berkurang. Makin perbukaan saja kepada orang yang butuh gitu ya, miskin, fakir ya. Semua ibadah amalnya yang kita terima dengan ibadah yang dilakukan, pahalanya sama. Kurangi. Sebuah nasi. Semua ibadah. Jadi Bapak Ibu menjaga kesehatan, kemudian meningkatkan ibadah salat baik fardu maupun sunnah,
hidayah, kemudian kesehatan kita, kemudian membaca Quran, mentadabburnya terprogram dengan baik sehingga bisa ditamatkan. Kemudian yang keempat adalah infak dan sedekah. Nah, Bapak Ibu, itu amalan-amalan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian nanti amalan-amalan selama Ramadan juga dilakukan. Nah, yang terakhir adalah di samping fasilitas tadi, memiliki apa disebut dengan berbagi dengan kepedulian yang luar biasa. Jadi berbagi, Bapak Ibu, maksudnya apa? Anak yatim dapat porsi yang lebih, orang miskin dapat porsi yang lebih, dan itu menjadi program. Sebenarnya itu kan jalan dia lewat enak untuk anak yatim, untuk miskin. Tapi dalam Ramadan itu lebih ditingkatkan daripada biasa. Sehingga ada oleh Bapak Ibu di saat hari Idul Fitri itu, mereka yang tidak pakai baju baru, yang tidak makan dengan cukup. Sosial namanya itu ya. Kemudian sosial, lingkungan. Jadi kalau galak, nyala bersama, menangis bersama, gembira bersama. Jadi tidak betul membangga-banggakan Bapak Ibu. Bilangin itu pakai betul enak, itu bangga-banggaan. Rawun ke mahkamah tadi, ya salah-salah akhirnya pakai TV. Itu datang tamu, ada orang penting. Banyak saja bahan terlibat. Itu tamu banyak darinya. Ini namanya awak kan mana jalan dia orang saji. Ya, orang begitu kan banyak beberapa bergabung dengan jalan terus. Jalannya tidak perlu awal. Tapi wisata alam-alam itu banyak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu pada tahun ini kita berikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, dan ditambah hidayah kita, berikan kita kekuatan iman, sehingga kita semakin bersemangat untuk meningkatkan ibadah-ibadah apa yang wajib itu, yang sunnah maupun kepedulian terhadap sesama. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.